Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradi Billah, NPM 2478387. Di video kali ini kita akan mengerjakan mempelajari bersama untuk pada praktikum ketiga, yaitu mempelajari untuk sensor analog dan juga sensor digital, dimana pada kesempatan kali ini kita tidak memakai Walkwi, kita menggunakan website Tinkercad, dan juga kita akan memakai Arduino Uno R3 sebagai board kita, bukan memakai ESP32. Yang pertama kita akan melaksanakan untuk modul 1, yaitu membaca analog sensor. Dalam hal ini kita akan menggunakan potentiometer. Potentiometer ini biasanya untuk kita mengatur tegangan yang akan masuk ke dalam board ya. Langsung aja kita untuk wiringnya. Untuk Arduino Uno R3 ini lebih simpel. Untuk yang tengah ini untuk analog inputnya A0, A1 sampai 5 ini untuk analog input. Lalu yang sisanya adalah digital input di atas. Lalu kaki tengah kita temukan ke A0, satu kaki ini ke ground, dan satu kaki ini ke power 5 volt. Lalu untuk kodenya di sini kita bisa memakai dua tipe ya, yaitu yang blok, lalu blok teks ataupun teks saja gitu. Nah, di sini kita pakai blok teks karena kita sambil belajar juga. Yang pertama kita akan membuat variabel. Fungsi variabel ini sebenarnya tanpa variabel bisa ya kita untuk menggunakannya, teman. Nah, seperti kalau kita tanpa variabel kita akan seperti ini. Oke. Terus inputnya adalah analog pin. Simpelnya seperti ini. Jadi kita akan mengeprint ke serial monitor. Ini serial monitor ya. Kalau di Walkwi serial plotter. Terus new line. Itu new line itu berarti garis baru. Mungkin langsung aja kita coba untuk start simulasi. Kelebihan Tinkercad ini adalah dia untuk ngebuild ya cepet. Lalu kita coba untuk putar. Ini serial plotter sudah terbaca, terus kita cek untuk grafiknya ya. Tuh. Grafiknya terbaca. Mungkin untuk ini kita coba akan setting delaynya supaya lebih aman. Kita 100 supaya tidak terlalu ngelak ya. Oke, lihat ketika delay 100 dia 0 terbaca. Nah, kita lihat fokus ke serial monitor dan juga di serial monitor dan juga grafiknya. Kita akan ambil gambar dulu, screenshot. Ini 880, ini 532. Dan grafiknya bergerak terus. Oke, untuk yang pertama membaca analog menggunakan ini mungkin sangat mudah ya, bisa dibilang sangat mudah. Untuk kodenya seperti biasa, untuk penjelasannya adalah dari kode ini. Kita fokus di kode yang teksnya. Yang pertama seperti biasa kita setup dulu pin mode A0, yaitu sebagai analog input. Pin A0 ini kita deklarasikan sebagai input. Serial begin biasa deklarasi, dan ini di loopnya. Serial print LN ini berarti kan serial monitor ngeprint analog read A0, terus kita kasih delay seperti itu. Lalu lanjut. Nah, untuk di setahu saya di Uno ini dia tidak ada DHT ya, tidak ada DHT. Yang ada adalah kita akan memakai LDR. Ide LDR itu untuk cahaya ya. LDR juga ini kita
bukan LDR namanya, itu apa tadi ya, foto. Untuk cahaya itu kita pakai fotoresistor. Lalu untuk eh, kelem- kelembapan itu kan sensornya nggak ada untuk di Uno. Itu kita pakai untuk temperatur ini pakai yang ini. Lalu untuk yang untuk yang cahaya kita pakai fotoresistor seperti itu. Nah, mungkin tentu saja kita akan ke yang tahap kedua, yaitu kita membaca suhu dan kelembapan ini menggunakan sensor DHT22. Nah, untuk suhu dan kelembapan ini kan kita untuk ini tadi sudah jelaskan ya. Jadi kita hapus dulu. Yang pertama adalah fotoresistor cahaya, ini suhu. Kita hanya ada yang suhu ya. Kita langsung aja kita seperti ini. Nah, ini langsung data nih, V out, power, GND. Berarti kita flip lebih enak. Oke. Oke. Ya. Yang power ke 5 volt, GND ke GND. Nah, sorry. Yang ini V out ke A0, GND ke GND. Lalu untuk kodenya bisa sama seperti ini, harusnya udah kebaca ya. Ini kita tinggal atur suhunya, tapi nggak apa ya, dia nggak ini 40, harusnya 40 derajat, di sini kebaca 20, kebaca 106. Jadi dia kebacanya adalah bukan dari suhunya. Kita stop dulu simulasinya, lalu kita akan ini adalah kita akan membaca temperatur sensor. Jadi outputnya sama, itu print serial monitor. Ada rumusnya untuk membaca dari sensor suhu ini. Jadi kayak ada kalibrasinya untuk proses pembacaannya ini. Jadi minus 40 derajat plus si titik terendahnya dari sensor kita ini kan ada di minus 40. Nah, titik terendahnya itu kan ada di minus 40 derajat ya. Bisa lihat di pojok kiri ini. Lalu titik tingginya ada di 125, berarti di minus 40 plus. Untuk videonya ini agak berat, kita bikin di 1000. Kita stop dulu. Oke ya, harus diperhatiin juga nih. Oke, nah, jadinya kita bikin 10.000 biar nggak terlalu berat. Nah, ini menjelaskan ya. Jadi analog rate A0, jadi 40 plus di, kalau kita buka kalkulator sebenarnya untuk ini ada ya di dokumentasi seperti Arduino. Ini saya lihat ini dokumentasi, ini Arduino dokumen ini. Terus kita cari misalnya hardware-nya, terus kita cari ya nama sensor TMP, temperatur.
TMP3. TMP36. Nah, ini datanya TMP36 ada nih di Arduino, dokumentasi Arduino nya di baris TMP36. Terus dia akan ada penjelasannya, temperatur sensor. Nah, dia ada function lagi nih. Nah, jadi seperti itu. Dan ini kita sudah berhasil untuk membaca suhunya per 10 detik seperti yang lalu. Lalu selanjutnya sebentar kita screenshot dulu. Oke, selanjutnya adalah di proyek integrasi Smart Lighting and Weather Station, mengintegrasikan sensor ini, sensor cahaya, dan juga ada sensor kelembapan. Jadi sensor cahaya sama suhu lah ya untuk kelembapan, karena di ini gak ada sensor kelembapan, jadi sensor suhu. Oke, kita akan membuat desain terlebih dahulu. Ini saya sudah menyiapkan untuk desainnya ya, teman-teman. Nah, jadi kita akan menggabungkan dari TMP36 ini. Nah, kita katakan ini learn more to muncul the sensor measure temperature. Ini dia muncul ada. Ini dia ada untuk cara memakainya, cara dia bekerja. Ini dari menggunakan baterai semuanya. Nah, ini ada. Nah, di ini juga ada untuk fotoresistor, dia akan nah di sini untuk rangkaiannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi temperatur seperti sama seperti tadi, yang membedakan adalah di sini ada fotoresistor. Mungkin lebih enak kalau kita pakai board ya, breadboard ya. Ada breadboard, nah, lebih rapi untuk itunya. Jadi coba untuk ngerapiin di breadboard. Jadi yang pertama itu, nah ini akan kita pindah ke positif, lalu temperaturnya juga akan kita ubah ke oke. Ya, dan kita akan merapikan rangkaiannya. Kita coba aja ya, ini kita hanya sekedar hapus ya. agak nolaknya, kita refresh aja deh. Gak apa-apa, kita akan ngoding ulang. Teman-teman. Ya, kita kembali lagi. Ini di breadboardnya enaknya di sini ya. Oke, jadi kita pindah untuk ini di sini aja. Lanjut dulu. Jadi untuk yang jalur ini jalur 1, ini jalur 2 gitu, biar enak untuk ngerapiin. Jangan apa ini atas ini. Oke, ini harus kita hapus yang ini biar enak. Yang pertama teman-teman, jadi
eh, kita akan membagi dua jalur ini. Satu jalur ini akan ke 5 volt, kita taruh di plus, yang ground kita taruh di min. Sebenarnya juga bebas, cuman lebih rapi gini aja. Terus ini kita ubah ya untuk ini jadi warna hitam dengan merah. Saya lupa, cuman sebentar lagi aja. Seperti biasa nih view out, jadi kalau ini kita kasih aja. Nah, jadi satu jalur ini pasti kan sama nih, ground ini ada nih groundnya nih, berarti ini kita tarik ke sini ground, terus ini power kita tarik ke sini power. Lalu untuk yang ini, yang tengah kita tarik ke A0, kita kasih warna hijau. Ini untuk yang temperatur monitor udah. Terus untuk yang cahaya yang ini agak kita putar. Oke. Nah, satu sisi akan kita hubungkan ke 5 volt. Nah, 5 volt kita bikin yang ke ini, kita kasih warna hitam ke power. Terus untuk ini, nah ada satu hal yang akan kita bikin jadi dua jalur ya. Jadi yang ini akan satu kita hubungkan ke ground, dan satu lagi akan kita tarik ke A1, analog 1. Ini kan kita tarik ke bo A1. Kita warna kuning biar agak beda. Yes. Seperti ini rangkaiannya. Nah gini ya, lebih. Lalu ada pakai billboard, untuk lampu juga kita akan sama. Jadi lampu kita taruh di sini. Yang kuningnya akan jadi sensor cahaya, yang merah ini akan jadi sensor temperatur. Biar lebih kita rotasi. Oke, lalu seperti biasa untuk yang anoda dan katodanya kita perhatikan. Untuk yang anoda itu selalu ke digital, pin digitalnya, terus yang katoda itu ke ground. Nah, ini kita hapus aja, bisa juga kita hapus. Nah, seperti biasa. Jadi kita pin katoda, terus kita ambil grounding untuk ke sini, warna merah.
mengalokasikan pin-pin seperti biasa ke dalam variabel. Pin suhu temperatur itu di A0, kita lihat A0 hijau, terus cahaya A1 itu di kuning, terus panas sama lampu ini LED nya. Kalau yang panas sebenarnya temperatur di 8, hitam, terus lampu hijau nih di 9. Terus ambang untuk lampunya itu berkedip segala macam di 30 derajat, di atas 30 derajat lampu akan hidup. Terus di lampu cahaya akan hidup kalau nilai dari sensor lampu ini di bawah 500. Ini pin mode seperti biasa, jadi kita ngedekasin mana input mana output ya. LED ini kan output. Terus pin suhu pin saya ini maksudnya nih pin suhu pin saya, berarti pin A0 A1 sebagai input, pin digital 8 digital 9 sebagai output. Terus membaca sensor analog rate ya. Terus tegangan kita buat ini setelah kita buat variabel lagi nilai suhu. Terus kita float, kita bikin karena hasilnya bakal desimal itu 532 untuk nilai ini rumusnya, nilai suhu dikali 532 segala macam. Terus tegangannya jadi celcius, rumus ini ada rumus TMP36 dan berubah. Kita simulasikan aja langsung. Oke, kita buka server monitor ya. Nah, coba kita akan mengubah sensor suhu ini jadi ke 83, lalu lampunya berkedip. Terus untuk cahaya kita ubah, ini sekarang 900 sampai mati, kita taruh 2500. Nah, lampunya hidup di 900 mati, 900 mati, 54 hidup. Oke, nah, ini sudah berhasil untuk pertemuan 3. Mungkin sekian dari saya kira. Wassalamualaikum.